Nama saya Anggun Long. Istri dari Budi, CEO dari Lu Corporation. Selama 7 tahun pernikahan, saya menemaninya dari nol, hingga menjadi seorang multimiliarder. Semua orang iri pada saya, karena memiliki pernikahan yang begitu indah. Dulu saya juga berpikir begitu. Sampai setengah tahun lalu, kekasih impiannya kembali dari luar negeri. Halo. Buddy, aku di rumah sakit. Dingin sekali. Bisakah kamu menjemputku? Baiklah, aku segera ke sana. Kirana terjebak di rumah sakit. Aku akan menjemputnya. Kamu sebaiknya kembali duluan. Aku tidak punya payung. Jaraknya hanya sekitar 200 yard. Kirana sendirian di rumah sakit. Dia tidak enak badan. Tolong mengertilah. Ibu, jangan terlalu dramatis. Bagaimanapun kamu tidak akan meleleh di tengah hujan. Bibi Kirana tidak seperti jangan sampai Bibi Kirana sakit karena hujan. Ini adalah suami dan putriku, yang aku cintai selama 7 tahun. Dan inilah pernikahan yang kudapatkan, meskipun ada segala peringatan. Enggak. Sudah 3 tahun. Apa kamu belum puas? Kakak-kakak, aku pernah berjanji secara pribadi di depan ayahanda kami untuk membalas hutang budi. Aku akan menikahinya sebagai istrinya dan membantunya naik ke tampuk kekuasaan dan mentolerir budi 100 kali. Kedekasaratus tulang naga di tubuhku, Hanker berpingkeping. Aku akan kembali pulang, takkan terlihat lagi. Sekarang, dari 100 kesempatan itu, tinggal 3. 3 kali lagi, jika masih tidak menghargaiku, ketika semua tulang nagaku hancur. Itulah hari ketika aku, Anggun, kembali ke lautan. Adik perempuan, mengapa kamu bersikeras begitu kira-kira? Jika semua tulangmu hancur, inti dirimu akan musnah. Kamu bisa mati. Karena apa yang kuutang padanya adalah sebuah kehidupan. Ternyata ini cantik sekali. Ini terlihat seperti sisik emas 7 warna. Ikan ini punya kekuatan spiritual. Kita tidak boleh membiarkannya. Ayo potong dulu tulang punggungnya. Dan lihat bagaimana ia bergerak. Jian. Abayang Kulakukan? Abayang Kulakukan? Berani-beraninya kau membiarkan hartaku kabur? Kubunuko. Tuan, saya akan berikan semua uang yang saya bawa. Jumlahnya sekitar beberapa juta rupiah. Anggap saja ikan ini sudah terjual pada saya. Ya. Beberapa juta rupiah untuk seekor ikan? Cependant. Baiklah, ambil saja. Oh. Kamu begitu indah. Kamu tidak seharusnya mati. Pergilah berenang dengan cepat. Dulu, dia memberikan segalanya untuk menyelamatkan hidupku. Sekarang aku membalasnya dengan 100 tulang yang hancur. Setelah 3 kali ini, apakah aku hidup atau mati, semua hutang akan lunas. 3 tahun lalu, kami datang ke pantai ini bersama karena kami tidak bisa tenang. Dalam 3 tahun ini, kami telah menjadi yang terdepan di setiap bidang. Tapi lihatlah apa jadinya dia. Bahkan dengan dukungan kami yang beragam, dan semua sumber daya yang kami curahkan, dia hanya orang terkaya di provinsi ini. Jika bukan karena keberuntungan naga MU, dia bahkan tidak akan menjadi orang terkaya. Kamu menolak menjadi putri naga bangsawan. Dan bersikeras menyiksa diri sendiri. Ayahanda raja benar. Manusia serakat terpuaskan. Saat miskin, mereka takut istri mereka pergi. Saat kaya, mereka membenci istri mereka yang menua. Ada-ada saja.
Kakak, tolong kembalilah. Ketika 100 kesempatan terpenuhi, aku secara alami akan kembali. Semua keluhan masa lalu akan dihapuskan. Aku akan mengakui dosaku kepada Ayahanda Raja. Ayo pergi. Kami menyaksikan adik perempuan kami tumbuh dewasa. Kami paling tahu kepribadiannya. Dia tidak akan berbalik sampai menabrak tembok. Enguin. Ketika 100 kesempatan habis dan ikatanmu terputus pada hari itu, aku akan membuat Budi kehilangan reputasi dan jatuh terpuruk. Saat itu, jika kamu mencoba menghentikan kami lagi, jangan salahkan kakak-kakak karena bersikap kejam. Tubuh manusia ini, kondisinya sungguh terlalu lemah. Sedikit hujan saja membuatnya demam. Dulu, Budi menginginkan seorang anak. Aku menentang kehendak langit untuk melahirkan Dora. Tapi aku tidak pernah menyangka itu akan tidak hanya merusak tubuhku sendiri, tetapi juga meninggalkan Dora dengan cacat bawaan. Mengharuskannya minum setetes darahku setiap hari untuk memperpanjang hidupnya. Bibi Kirana, hati-hati. Ayah, cepat katakan Bibi untuk duduk dan beristirahat. AO. Terima kasih, Dora. Mengapa dia di sini? Kirana sedang tidak enak badan belakangan ini. Jadi dia akan menginap di rumah kita selama beberapa hari. Dia akan tinggal di rumah kita? Buddy, apa kamu sudah tidak sabar sekarang? Oh, Enggan, maafkan aku. Ini semua karena tubuhku yang lemah. Sudah kubilang itu tidak perlu. Tapi Budi dan Dora khawatir. Dia hamil? Anak siapa? Situasi keluarga Kirana istimewa. Dia butuh seorang anak. Jangan khawatir. Itu hanya bayi tabung. Itu tidak akan memengaruhi pernikahan kita. Tidak memengaruhi? Buddy, kamu menganggapku apa? Kamu diam-diam membawanya ke perusahaan. Dan sekarang kamu diam-diam punya anak dengannya. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mendonorkan sperma agar dia punya anak. Itu hanya membantunya saja. Mengapa kamu baca pesek? Aku belum tidur dengannya. Jangan paranoid. Benar, Anggun. Aku hanya tidak ingin orang tuaku memaksaku menikah. Jangan khawatir, aku tidak akan merebut Budi dari... Ibu menyebalkan ayah bilang dia hanya membantu. Bibi Kirana, sangat menyedihkan. Apa salahnya ayah membantunya? Mengapa ibu begitu galak? Pergi rapikan kamar di lantai atas. Kirana akan tidur di kamar tamu malam ini. Dia tidur di kamar tamu? Kamu menderita kecemasan parah, dan tidak bisa ada orang tidur di sebelahmu. Kamar tidur itu untuk dia? Di mana aku tidur? Kamu bisa saja mengkala di sofa untuk malam ini. Dia tidur di kamar tidur. Dan kamu ingin aku, istrimu yang sah, tidur di sofa? Kamu perlu melihat gambaran besar. Tidak pantas membuat tamu tidur di sofa. Terutama karena Kirana hamil. Tahan saja untuk 1 malam. Buddy, jangan begitu. Ini semua salahku. Aku telah membuatmu kesulitan. Enggan, jangan merah. Aku akan segera pergi. Dia tidak berhak keberatan. Sebagai seorang istri, ketika aku membawa wanita lain ke rumah, kamu harus melihat gambaran besar. Pergilah merapikan. Hore, hebat sekali. Akhirnya aku tidak perlu tidur dengan aku bisa tidur dengan Bibi Kirana.
Engkan, apa yang terjadi hari ini sungguh tidak adil bagi... Lagi pula, Kirana sedang hamil dan fisiknya lemah. Dia benar-benar tidak bisa tidur di sofa. Tolong mengerti. Malam ini, kau sebaiknya istirahat yang cukup. Besok pagi, Bapak Dani dari Internasional Naga Perkasa akan datang. Proyek ini adalah urat nadi perusahaan. Jadi kita harus menanganinya dengan sempurna. Bagaimana kalau aku tidur di sofa bersamamu malam ini? Dengan begitu, kau tidak akan terlalu kedinginan. Ayah, Bibi Kirana sakit perut. Tolong segera masuk dan periksa. 8 tahun cinta yang tulus, hanya untuk dibuang, berulang kali seperti sepatu usang. Buddy, sudah waktunya aku pergi. Bangun, bangun, cepat bangun. Kenapa kau belum bangun membuat sarapan? Ayah mendukungmu, dan yang kau lakukan hanya bermalas-malasan seharian. Bibi Kirana bilang dia lapar. Cepat bangun. Dora, ibu sedang tidak enak badan hari ini. Kau tidak bisa membiarkan Bibi Kirana kelaparan. Kau sangat tidak berguna, selalu tidak enak badan. Jika ayah tidak mendukungmu, kau sudah lama mati kelaparan. Kirana sedang hamil dan tidak enak badan, jadi dia tidak bisa memasak. Kau yang pergi melakukannya. Makanlah lebih banyak. Giok pengikat hati Dora, mengapa itu ada padamu? Itu hanya giok rusak. Ayahku punya banyak. Apa masalahnya? Aku pikir itu terlihat bagus, jadi aku memberikannya kepada Bibi Kirana. Giok ini terbuat dari sisik terkuat di tubuhku. Ini bisa memastikan keselamatan Dora sepanjang hidupnya. Enggan, maafkan aku. Aku tidak tahu. Kau sangat peduli pada ini. Dora bersikeras memberikannya pada aku akan segera mengembalikannya pada... Sangat itu hanya benda bodoh. Ini, ambil kembali. Siapa juga yang mau? Giok pengikat hati, terbuat dari sisik naga terkeras di tubuhku, dan kupoles sendiri. Itu bisa menyelamatkan hidupmu sekali. Karena kau tidak menghargainya. Fireless. Engkan, Ada APA? Terlalu dramatis. Tubuhmu sangat lemah, dan kau selalu cemberut. Kau demam, aku akan membawamu ke rumah sakit. Buddy, perutku sakit sekali. Buddy. Engkan, situasi Kirana lebih mendesak. Dia mungkin mengalami komplikasi kehamilan. Kau hanya demam, pergi ke rumah sakit sendiri. Kirana, perlahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Oh, ini ruangannya. Dia demam tinggi, hampir 40 derajat. Dia tidak sadarkan diri saat tiba, dan tidak ada anggota keluarga bersamanya. Serious ITU, siapa yang membawanya? Kirin Guardia, memaksakan diri menelepon layanan darurat. Yang lebih aneh adalah, saat aku mengambil darahnya untuk tes, warna dan konsistensi sampel darahnya sangat tidak biasa. Itu adalah tipe yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sampelnya sudah dikirim ke laboratorium khusus. Menelepon darurat sendiri, itu terlalu menyedihkan.
Dari mana saja kau? Bukankah sudah kubilang, Bapak Dani dari Internasional, Naga Perkasa, akan datang langsung hari ini? Cepatlah dan bantu koordinasi. Buddy. Ini hadiah terakhirku untukmu. Buddy, kau tidak pulang semalaman. Apakah Anggun akan semakin marah? Dia akhirnya menjadi Nyonya Budi. Dia tidak akan berani marah. Meisukla. Anggun, kau datang di waktu yang tepat. Cepat bersiap. Bapak Dani dari Internasional, Naga Perkasa, akan segera tiba. Kau tahu betapa pentingnya proyek ini. Dengan proyek ini, kau benar-benar mendapat durian runtuh. Hari ini, pastikan kau membuat Bapak Dani senang. Apa maksudmu aku mendapat durian runtuh? Kirana selalu bertanggung jawab atas proyek ini. Dia minum sampai muntah darah, hanya untuk terhubung dengan perwakilan Bapak Long. Sekarang ini tanggung jawabmu. Apalagi sebutanmu untuk mendapat durian runtuh? Jika bukan karena kakakku, Dani. Bahkan jika Kirana minum sampai mati, orang-orang di Internasional Naga Perkasa tidak akan melirikmu. Aku akan pergi membahas proyeknya. Sebelum itu, aku punya dokumen untuk kau tanda tangani. Anggun. Aku tidak peduli ini kontrak berantakan seperti apa. Prioritas utama saat ini adalah proyek Bapak Long. Sekarang, segera pergi ke ruang rapat. Bapak Long akan segera tiba. Oh. Nona Anggun. Sungguh menyentuh melihatmu begitu keras bahkan saat kau sakit. Tapi apa guna jika kau sakit parah? Budi hanya akan lebih menyayangiku jika aku sedikit cemberut. Sudah selesai bicaranya? Jika ya, pergilah. Dan jangan ganggu pekerjaanku. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia? Seorang wanita tua tak berguna yang tidak diinginkan siapapun. Ya ampun. Aku begitu ceroboh. Nona Anggun, bisakah kau membersihkan ini? Bagaimanapun aku sedang hamil, jadi ini tidak begitu nyaman. Kau yang membuat kekacauan, kau berzian. Berani-beraninya kau bicara padaku seperti itu? Lepaskan. Sakit. Lepaskan. Hentikan. Buddy, aku hanya baik hati membawakan kopi untuk Nona Anggun. Tapi dia tidak menghargainya. Dan dia sengaja menumpahkan kopi itu dan menyuruhku membersihkannya. Aku bilang aku hamil dan tidak bisa. Lalu dia memukulku. Anggun. Kau menggemak seperti APA sekarang? Kirana sedang hamil. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku tidak memukulnya. Dia menumpahkan kopi itu lalu mencoba memukulku. Dia berbohong. Dialah yang memukulku. Dia benci aku mengandung anakmu. Dia ingin menyakiti aku dan bayi kami. Berani-beraninya kau membantah? Kirana begitu baik. Bagaimana mungkin dia memfitnahmu? Anggun. Kupikir setelah menjadi Nyonya Budi selama beberapa tahun, kau lupa cara bersikap. Anggun. Serafina. Bapak Dani, tolong jangan marah. Saya sanggup minta maaf karena membuat Anda melihat kekacauan seperti ini. Ini semua salah karyawan kami. Menjadi sombong dengan sedikit kekuasaan, menindas rekan kerja wanita lain di sini. Saya akan menghukum mereka dengan berat. Bapak Dani, ini hanyalah insiden Kessel. Tidak layak membuat Anda marah. Mari kita bicara tentang kerjasama kita.
Bapak Dani, apakah Anda ingat Kirana? Dulu, untuk terhubung dengan Anda dan mengamankan proyek ini, dia mengerahkan upaya terbaiknya dan sering menjamu Anda. Bapak Dani, mengapa Anda tidak minum bersama saya? Saya tidak kuat minum. Saya sudah minum terlalu banyak. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Kembali dan katakan pada Budi bahwa saya hanya akan membahas proyek ini dengan Anggun. Bapak Dani, maukah Anda mengantar saya pulang? Saya ingin memiliki anak Anda. Saya sangat bijaksana. Saya tidak akan pernah mengganggu hidup Anda. Hanya wanita sok yang mencoba menaikkan status. Hanya Anda, Budi, yang akan menghargainya. Kerjasama ini, Batal. perusahaan Anda, tidak layak. Engkau, ini semua ulahmu. Jika Anda tidak bertingkah gila di sini, mengapa Bapak Dani membatalkan kerjasama itu? Tahukah Anda seberapa penting proyek ini bagi perusahaan? Tahukah Anda berapa banyak kerugian yang Anda timbulkan pada perusahaan? Buddy, semua ini salah saya. Saya gagal menghentikan Nona Anggun, menyebabkan perusahaan kehilangan proyek sebesar ini. Kau hampir seperti pembawa sial. Mulai hari ini, kau diskurse. Anda tidak perlu mengurus urusan perusahaan lagi. Pulang dan berkalah. Bahkan sekarang pun, Anda masih berpikir ini semua salah saya? Buddy, dokumen ini sudah berlaku efektif sejak Anda menandatanganinya. Mulai sekarang, apakah grup lu hidup atau mati? Tidak ada hubungannya dengan saya, Anggun. Buddy, bukankah Anda terlalu kasar? Terhadap Anggun, dia tampak marah. Anda seharusnya memeriksanya. Dia menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Perhak APA untuk marah? Dia berjuang begitu keras untuk menjadi Nyonya Lu. Dia akan melupakannya dalam beberapa hari. Jangan pedulikan dia. Mengapa kamu kembali begitu awal? Mengapa ayah tidak kembali bersamamu? Ayahmu ada urusan perusahaan. Saya kembali untuk mengemasi beberapa barang. Sebuah bros yang indah. Hanya wanita paling cantik yang pantas memakainya. Mulai sekarang, aku akan berada di sisimu melalui setiap museum. Selamat ulang tahun, Ibu. Semoga Anda cantik setiap hari. Terima kasih, Dora. Berikan ini pada Dora, agar dia tidak perlu menopang hidupnya dengan darahku setiap hari. Ini adalah hal terakhir yang saya, sebagai ibunya, bisa berikan kepada darah dagingku sendiri. Ini adalah hadiah terakhir. Dora, jaga ini baik-baik. Selalu kenakan di dekatmu sampai kau berusia 18 tahun. Oak?
Ibu, mau kemana kamu? Mengapa ibu merasa begitu aneh hari ini? Kakak, aku ingin pulang. Benarkah? Kami akan segera ke sana. Adik perempuan kami bilang dia ingin pulang. Apa? Adik perempuan kami akhirnya sadar. Cepat, ayo kita pergi bersama. Dengan megah. Un tuf m'embawa pulant adik, pulant Camille. Biarkan pria sombong, biasa-biasa saja ini mengerti betapa bodohnya dia karena tidak menghargai adik perempuan kami. Ayo berangkat. Ayo bawa pulang adik perempuan kami. Engkan, mau kemana kau dengan koper itu? Apakah saya perlu melaporkan keberadaan saya kepada Bapak Budi? Bukankah Anda sudah menandatangani dokumen itu? Dokumen apa itu? Memangnya? Kau? Bagaimana bisa dia terlihat? Seperti orang yang sama sekali berbeda? Kau jadi sang berani kabur dari rumah. Karena Anda, perusahaan kehilangan proyek internasional, Naga Perkasa. Proyek yang begitu besar. Beraninya kau pergi? Pari, kau pasti tidak mungkin masih berpikir bahwa Internasional Naga Perkasa tidak bekerja sama dengan Anda karena saya kan? Enggan, jika bukan karena Anda, apakah karena saya kalau begitu? Jika Anda tidak bersikeras membuat segalanya sulit bagi saya, dan Bapak Long melihatnya, proyek ini tidak akan bermasalah. Apakah Anda tahu berapa banyak upaya Kirana lakukan untuk mengamankan proyek ini? Dulu, hanya karena kekerasan kepala dan keegosan Anda menghancurkan semua kerja keras Kirana. Pikirkan sesukamu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau tidak akan pergi ke manapun hari ini. Kau telah menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Kau harus menebusnya. Apa maksudmu? Enggan, malam ini, Grup Harmoni Hijau, Bapak Arya mengadakan perjamuan untuk membahas bisnis. Dia secara khusus meminta untuk bertemu denganmu, mengatakan dia mutlak harus bertemu dengan... Saya bahkan tidak mengenalnya. Mengapa dia ingin bertemu saya? Kakak, mengapa begitu banyak pertanyaan? Kau akan tahu setelah sampai di sana. Engkan, aku memperingatkanmu. Grup Harmoni Hijau adalah klien utama kita di masa depan. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyinggung Bapak Arya malam ini. Benar, Anggun. Ayo cepat kita pergi. Saya tidak mau pergi. Pari, kau lepaskan. Lepaskan aku. Ini istri Ethan. Serafina, quand? Memang cantik sekali dan punya lekuk tubuh yang bagus. Pantas saja Bapak Arya secara khusus memintanya malam ini. Bapak Arya punya reputasi sebagai playboy di industri kita. Dia punya ketertarikan pada wanita yang sudah menikah. Wanita yang dia sukai. Seburuk apa sih dia? Benar, sepertinya malam ini. Dia akan dipaksa minum banyak. Pari, kau benar-benar mengharapkan aku minum dengan klien? Apa maksudmu, minum dengan klien? Jangan membuat kedengarannya buruk sekali. Bapak Dani dari Internasional, Naga Perkasa, sudah tidak bisa dihubungi. Kau telah menyebabkan perusahaan kerugian yang begitu besar. Apakah salah jika aku memintamu untuk menebusnya? Kalau kau mau minum, minum saja sendiri. Sekarang, itu tidak adil, Anggun. Demi kebaikan perusahaan, melakukan pengorbanan kecil. Apa salahnya dengan itu? Bukankah menjamu pria berkuasa adalah keahlianmu? Mengapa kau tidak menggunakan trik-trik yang kau pakai untuk merayu Bapak Dani? Pada Bapak Arya, siapa tahu, proyek ini bisa berhasil. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah Anggun tahu tentang apa yang terjadi dulu? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Pari, aku tahu Anggun adalah ibu Budi. Dan dia memiliki status bangsawan. Dia memandang rendah aku. Tapi dia tidak bisa memfitnahku seperti ini di depan semua orang. Jika ini sampai keluar, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? Engkan, kau benar-benar sudah keterlaluan. Setelah hanya menjadi ibu Budi selama beberapa tahun, kau telah melupakan asal-usulmu. Ibu Budi? Pari, kau sebenarnya tidak percaya bahwa pencapaianmu hari ini adalah karena kejelian bisnismu, kan? Jika bukan karena aku, kau bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu Internasional Naga Perkasa. Kakak, Engkan, apa yang baru saja kau katakan benar-benar keterlaluan. Aku telah bekerja keras selama 8 tahun untuk mencapai statusku saat ini. Apa hubungannya itu denganmu? Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Benar, Anggun. Kemampuan Budi selama 8 tahun terakhir telah memberinya gelar jenius bisnis di seluruh kota.
Jika kau ingin mengambil pujian, kau tidak bisa begitu saja merebutnya seperti itu. Engkan, hari ini, aku benar-benar melihatmu apa adanya. Kau hanyalah orang yang egois, opportunis, pisik, dan tidak tahu terima kasih. Jika aku harus mengatakan siapa yang paling membantuku selama 8 tahun terakhir ini, itu adalah kerja keras dan dedikasi Kirana. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tolong, hentikan Budi. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Buddy. Aku benar-benar membenci diriku sendiri karena tidak melihatmu lebih cepat dan melakukan begitu banyak hal bodoh. Tulang naga terakhir ini tidak akan pernah patah karenamu lagi. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. C'est la Madatant. Bapak Budi. Bapak Arya. Kau akhirnya tiba. Bapak Budi, kudengar kau cukup beruntung dengan wanita. Kau menikahi seorang istri yang sangat cantik dan berbudi pekerti. Melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ibu Budi, apa yang ingin Anda minum? Mohon maaf. Saya tidak minum alkohol. Datant que Wilaya Kuari ini. Dan tidak minum? Apakah Anda mencoba tidak menghormatiku? Benar, Anggun. Jarang Bapak Arya begitu menghargai. Kalian berdua harus mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat. Ibu Budi, Apayang Polapukan, le Bascan. siapa berani menyentuh adikku? Semua, berhenti. Siapa yang berani menyentuh adik? Bukankah ini Bapak Dani dari Internasional Naga Perkasa? Ya ampun, benar-benar taipan keuangan ini. Siapa yang punya pengaruh sebesar ini, sampai bisa mengundang tokoh top seperti dia? Bapak Budi, saya tahu Anda punya kemitraan dengan Internasional Naga Perkasa, tapi saya tidak pernah menyangka Anda begitu mampu. Anda mengundang tamu terhormat seperti ini untuk saya. Anda benar-benar memikirkannya. Saya terburu-buru saat datang. Saya hanya ingat Bapak Arya, secara spesifik menekankan, agar saya membawa Anggun untuk hadir. Saya tidak ingat dia juga mengundang Bapak Dani. Kirana, apakah Anda yang mengundang Bapak Dani untuk hadir? Benar, saya kira, karena Bapak Arya sangat mementingkan perjamuan malam ini, saya secara khusus mengundang Bapak Dani untuk hadir. Meskipun Bapak Dani biasanya tidak memperhatikan kami, dia pasti akan menghormati Bapak Arya, bukan? Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Ya, saya ingin memberi Anda kejutan, bukan? Terima kasih atas semua kerja keras Anda, Kirana. Usaha Anda akan saya simpan di hati saya. Oh, Bapak Dani, kita bertemu lagi. Siapa yang merobek pakaianmu seperti ini? Siapa yang merobek bajumu seperti ini? Mengapa Dani begitu peduli pada istri Ethan? Mungkinkah Dani memiliki minat yang sama dengan Arya? Bapak Dani, bajunya secara tidak sengaja tersangkut di meja barusan. Tolong jangan salah paham. Tidak sengaja? Baju siapa yang robek? Seperti ini secara tidak sengaja? Apa yang kau lihat? Pergi ganti pakaian yang pantas. Siapako. Untuk menyuruhnya? Hah? Mungkinkah Dani menyukai tipe Anggun? Itu akan menjadi hal yang baik. Jika aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk dekat dengan Dani, maka Internasional Naga Perkasa akan berada di bawah kendaliku. Adi, kau pasti salah paham tentang Dani. Dani pasti berpikir, gaun Anggun masih terlalu panjang kan? Itu sederhana. Aku akan memotong gaun Anggun sedikit lebih pendek kalau begitu. Selama Dani menyukainya, malam ini, apapun bisa terjadi. Kau bodoh. Kau tahu siapa dia? Berani-beraninya kau menyentuhnya? Kau penjaga sialan. Dani bahkan belum mengatakan apapun. Namun kau berani menyentuhku, kau pasti mencari mati. Yang mencari mati, kurasa itu kau. Bapak Dani, apa kau? Jack. Kaulah yang berani menyentuh adikku. Baiklah, Panjaga. robek pakaiannya. Sampai depan. Jangan mendekatiku. Mander, Dani, jangan robek bajuku. Aku salah. Merobek bajumu adalah kebaikan untukmu. Setiap orang dari kalian di sini hari ini harus menghadapi. Danny. Mereka hanyalah orang biasa. Kau tidak perlu merendahkan diri untuk berdebat dengan mereka. Ayolah, mari kita bicarakan baik-baik. Dani Long dari Internasional Naga Perkasa. Namamu sudah terkenal. Bertemu denganmu hari ini, Dani, benar-benar kehormatan seumur hidup. Apapun konflik yang ada, tolong masuklah, Minumlah. dan mari kita bicarakan dengan baik. Tidak perlu. Kau dan aku tidak punya konflik.
Dan ku tidak kontak. Bapak Dani. Jika kau benar-benar menyukai yang ini, maka aku akan dengan berat hati berpisah dengannya malam ini. Bapak Arya, apakah kau baik-baik saja? Jika grup Harmoni Hijau Anda ingin disingkirkan dari industri ini, katakan saja Internasional Naga Perkasa dan grup Look tidak akan pernah bekerja sama. Ethan Lu. Mulai sekarang, kau harus urus sendiri. Bapak Dani, tapi mengapa kerja sama kita selalu sangat menyenangkan? Pergi sana. Ayo pergi. Enggan, wajahmu pucat. Apa kau baik-baik saja? Kim Marilla. Enggan, kenapa mutiara nagamu hilang? Peu. Aku baik-baik saja. Ayo pulang. Apa kau memberikan inti kekuatan pada ayah dan anak itu? Itu adalah kekuatan hidup dasar. Clan Naga. Aku harus mengambilnya kembali dari mereka. Tidak, Bayu. Enggan, Go. Bagaimanapun, mereka dan aku tidak ke kampanye. Ikatan lagi mulai sekarang. Aku punya kalian ketiga saudara, dan Raja Naga untuk melindungiku. Meskipun aku kehilangan inti kekuatanku, aku tidak takut. tapi Anggun, jika kau kembali seperti ini, Raja Naga pasti akan sangat marah. Jika itu terjadi, seluruh kota akan ikut menderita. Tidak apa-apa, Anggun. Saudara-saudaramu. Akan menyiapkan alam suci untukmu. Kami juga akan memberimu beberapa harta karun surgawi berusia puluhan juta tahun, agar kau bisa pulih dengan baik. Setelah tubuhmu pulih, kau bisa menempa kembali mutiara nagamu, dan saat itu tidak akan terlambat untuk kembali ke Istana Naga. Terima kasih, Bayu. Bapak Budi, suatu kehormatan berbisnis dengan Anda. Hebat. Bersulan. Bapak Budi, Anda benar-benar kuat minum. Ya, Bapak Arya. Kolaborasi ini sangat bergantung pada Anda. Hentikan. Ethan masih di sini. Engkan. Aku sudah terlalu banyak minum. Cepat jemput aku. Halo. Benar saja. Jika diberi waktu yang cukup, semuanya berubah. Engkan. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Ethan. Mengapa kau begitu mabuk? Sayang. Hari ini, aku menutup satu lagi, kesepakatan besar. Kita akan segera melempang tinggi. Oke. Melambang tinggi. Ethan. Sebenarnya, aku tidak perlu melambang tinggi. Aku hanya berharap kita bisa hidup bahagia selamanya bersama. Engkan. Kau benar-benar menipuku. Ayah, Ada apa, Dora? ayah, Dora lapar. Bukankah ibumu membuatkanmu makan malam? Tapi ibu belum pulang sejak semalam. Dia pasti kabur untuk Apa katamu? Ibu tidak pulang semalam? Ya, benar. Ponselnya mati, dan dia tidak membalas pesan. Betapa keterlaluan. Dora hampir kelaparan. Engkan, kau semakin keterlaluan. Kau bahkan berani menginap semalaman. Saat kau kembali, aku pasti akan menghukummu dengan benar. Baiklah, ayah akan bangun sekarang untuk membelikanmu makanan. Engkan, apa sebenarnya yang kau lakukan? Masih belum menjawab telepon. Ethan. Kabar baik. Bapak Arya setuju untuk bekerja sama dengan kita. Oke, aku tak.
Chloe, apa yang terjadi pada lehermu? Ini gigitan nyamuk. Lihat, aku juga punya banyak gigitan di tubuhku. Apakah aku minum terlalu banyak stimulan dan melihat sesuatu? Ethan, jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Mari kita rayakan sore ini. Bagaimana kalau kita ajak Dora? Ketamon? Oh, Oh, haruskah kita mengajak Serafina juga? jangan pedulikan dia. Dia sudah terlalu berani sekarang. Berani mencap semalaman. Benarkah? Kalau begitu, apakah itu berarti dia menginap bersama Zat? Jangan. Tidak apa-apa jika dia tidak kembali. Kalau begitu kau bisa saja tinggal di tempatku selamanya mulai sekarang. Oke, terserah katamu. Bibi Chloe, aku ingin makan itu. Makan apa? Begitu serakah di usia muda. Engkan, ini adalah kencan pertama kita. Aku hanya membawamu. Ketamon, kau tidak akan menganggapku murahan, kan? Tentu saja tidak. Kau baru saja memulai kariermu. Begitu kau mendapat banyak uang nanti, bawa aku ke makan malam mewah. Jangan khawatir. Saat aku kaya nanti, aku pasti akan membawamu makan semua hidangan lezat di dunia. Lalu kita akan bersama. Bahagia sampai tua. Ethan? Ethan? Aku hanya berpikir, tidak baik bagi anak-anak makan terlalu banyak manisan. Kau benar. Mengapa? Belumkah kau menemui Anggun? Apakah Anggun marah? Ethan, kau harus segera menjelaskan kepada Anggun. Seorang wanita, apa yang perlu dijelaskan? Tepat ibu jahat. Bibi Chloe baik. Dora, kau seharusnya tidak mengatakan itu. Ibumu terlalu mengendalikan, selalu berusaha mengendalikanmu dan ayah. Benar, Bibi Chloe tidak seperti itu. Jorah. Anak sekecil ini, bagaimana bisa kalian? Orang tuanya, begitu ceroboh, dia sudah divaksinasi. Anak itu saat ini sedang dijahit lukanya. Aci-aci. Setelah dijahit, hindari air. Jika lukanya terinfeksi, bisa jadi masalah. Baiklah, terima kasih, dokter. Ethan, aku sangat minta maaf. Situasinya mendesak tadi. Aku benar-benar tidak sengaja. Kau harus percaya padaku. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Apa yang Chloe lakukan hanyalah refleks. Tapi jika itu dia, Awas. Apakah Dora baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Engkan, apa kau gila? Mengapa kau menggelanji untuk kami? Cepat ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku tidak sengaja. Itu hanya insting. Aku tidak ingin kau terluka. Engkan, kemana saja kau pergi? Kau jelas sangat peduli pada Dora. Lalu mengapa sekarang, bahkan saat Dora terluka, kau belum muncul? Chloe, kau tinggal di sini bersama Dora. Aku akan mengambil obatnya. MHM. Hello. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Mohon periksa nomor Anda dan coba lagi. Nomornya terputus. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, kenapa aku sakit dan ibu tidak ada di sini? Apakah ibu tidak suka Dora lagi? Tentu saja tidak. Ibu sedang sibuk belakangan ini. Kalau ibu tidak suka aku, ya sudahlah. Dan aku juga tidak suka ibu. Aku paling suka Bibi Kirana. Tapi dia tetap... Kalau begitu, aku akan menjadikan Bibi Kirana sebagai ibuku. Dora, jangan bicara omong kosong. Ayah jahat padaku. Ayah buruk. Aku ingin Bibi Kirana menjadi ibuku. Ethan, kenapa kau membentaknya? Sini, Dora, jangan menangis. Bibi juga ingin jadi ibumu. Dia hanya bicara omong kosong. Jangan dimasukin ke hati. Ethan, aku perhatikan hari ini. Pakaian Serafina di kamarnya semua hilang. Apakah dia kabur dari rumah? Ini.
Masuk mobil. Serafina, kau tidak menginginkan rumah yang baik ini, dan sekarang kau bermain-main, kabur? Ethan, apakah karena aku menginap di tempatmu hari itu membuat Serafina kesal? Jika begitu, mungkin aku sebaiknya pindah. Apa yang kau lakukan? Kami tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya terlalu banyak berpikir. Tapi Serafina, Bukankah dia selalu mengamuk padaku? Aku akan memberinya pelajaran tentang sifat pemarahnya yang buruk itu. Ethan, tolong jangan gegabah. Aku ingin dia bahwa tanpa Serafina, hidup kami akan jauh lebih baik. Bapak Budi, tamu-tamu yang Bapak dan Nona Kirana undang, semuanya sudah tiba. Bagus. Bapak Budi, sebelumnya, perjamuan di rumah, semuanya ditangani langsung oleh Ibu Budi. Mengapa kami tidak melihatnya hari ini? Tanyakan apa yang seharusnya ditanyakan. Jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak. Jangan banyak bertanya. Semua yang datang hari ini, saya harap kalian semua bisa bersenang-senang makan dan bermain. Kirana, kau bertingkah seperti nyonya rumah yang sebenarnya sekarang. Apa maksudmu? Kirana selalu menjadi cinta yang terlepas bagi Bapak Budi. Dia hanya pergi ke luar negeri untuk belajar sebelumnya, dan orang lain memanfaatkan situasi. Tepat sekali, sekarang Kirana sudah kembali. Perusak rumah tangga itu, seharusnya tahu kapan harus menyingkir. Kalian semua bicara apa? Bapak Budi, kami sedang membahas, karena kau dan Kirana begitu dekat, kenapa kau tidak menikahinya saja? Benar sekali. Mari kita jadikan pesta hari ini upacara pertunanganmu dengan Kirana. Kirana, maukah kau menikahi Bapak Budi? Nikahi dia. Ya, itu tergantung pada Ethan. Karena suasana sudah seperti ini malam ini, kenapa kalian berdua berciuman di depan kami? Lanjutkan dan berciumanlah. Siom. Sayam, sayam, sayam. Serafina. Siapa Serafina? Siapa? Kirana. Ethan, apa maksud dengan mendorongku menjauh? Apakah kau masih menolakku? Baiklah, aku pergi saja kalau begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya terlalu banyak minum tadi dan terbawa suasana. Melihat sesuatu. Maafkan aku. Aku tidak peduli. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Aku tidak hanya ingin menjadi wanita. Aku ingin kau memberiku gelar yang pantas. Aku sudah menikah. Aku tidak bisa memberimu gelar. Kau selalu tahu itu. Kalau begitu, kau bisa bercerai. Tidak. Aku tidak bisa bercerai. Kenapa tidak? Apakah karena Dora? Tapi Dora juga berkata, dia ingin aku menjadi ibunya. Jangan lupa, aku sedang mengandung anakmu juga. Kirana. Percayalah padaku, aku sangat mencintai. Tapi selain perceraian, aku akan memberimu apapun yang lain. Bagaimana kalau ini? Setelah kau melahirkan anak itu, aku akan mentransfer setengah aset kepadamu. Benarkah? Ethan, aku tahu itu. Kau paling mencintai. Ayah, Bibi Kirana, apa yang kalian lakukan? Dora, kenapa kau di luar sini? Bukankah dokter menyuruhmu untuk lebih banyak istirahat? Dora terlalu bosan di kamarnya. Dia ingin Bibi Kirana bermain dengannya. Kirana, temani Dora dulu. Aku akan mengantar Baiklah. Bibi Kirana, ayo kita bermain di sana. Ethan tidak mau menceraikan Serafina. Hanya bersedia memberiku separuh hartanya. Itu masih jauh dari cukup. Jika sesuatu terjadi pada gadis kecil ini, mengingat perasaan Ethan pada dia pasti akan menceraikan dan menikahiku. Kalau begitu, aku akan memiliki semua asetnya. Tidak mungkin. Aku harus menyingkirkan bocah kecil ini.
Dora, tadi ada banyak orang di dekat kolam renang. Dan sekarang di sana, masih ada banyak mainan tersisa. Mau kita bermain di sana? Benarkah? Om. Tapi ayah biasanya tidak membiarkan Dora bermain di kolam renang. Ayah bilang airnya terlalu dalam. Tidak apa-apa. Ayah pergi mengantar teman-temannya. Selama Bibi Kirana tidak bilang, ayah tidak akan tahu. Oke, Dora tah Bibi Kirana yang terbaik. Dora memang gadis yang baik. Ayo kita pergi kalau begitu. Dora, lihat tumpukan bebek karet itu, pergi ambilkan untuk Bibi. Oke. Hindari air. Jika lukanya terinfeksi, bisa jadi masalah. Bahkan jika itu tidak menenggelamkanmu, selama lukanya terinfeksi, kau tidak akan selamat. Tolong. Tolong aku. Bibi Kirana, tolong aku. Dora. Doctor, bagaimana kondisi Dora sekarang? Mengapa dia masih belum sadar? Bapak Budi, saya sudah berulang kali memperingatkan Anda sebelumnya bahwa luka anak itu tidak boleh basah. Sekarang, ini menyebabkan infeksi luka dan demam tinggi yang terus-menerus. Situasinya sekarang bahkan lebih berbahaya. Rumah sakit mana yang bisa merawatnya sekarang? Selama Dora bisa disembuhkan, berapapun biayanya, aku mampu membayar apa saja. Infeksi luka biasa mungkin bisa diatasi. Tapi anak ini sudah lemah dan sakit-sakitan. Untuk menyembuhkannya akan sangat sulit. Apa yang bisa kita lakukan kalau begitu? Saya sudah meresepkan obat untuk anak itu, untuk menstabilkan pernapasannya. Sedangkan apakah dia bisa bangun, itu tergantung nasibnya. Ethan, apa kata dokter? Dia bilang Dora lemah dan sakit-sakitan. Dan sekarang lukanya terinfeksi. Apakah dia selamat? Tergantung pada nasibnya sendiri. Oh, dia masih begitu muda. Bagaimana bisa begini? Saat Dora lahir, hampir membuat Serafina setengah nyawanya. Dokter memberitahu kami waktu itu, bahwa Dora memiliki cacat bawaan, dan tidak akan hidup lebih dari 6 bulan. Tapi secara ajaib, Dora tidak hanya hidup lebih dari 6 bulan, tetapi selama bertahun-tahun, dia semakin sehat dan sehat. Aku bahkan salah mengira, Dora sudah menjadi anak normal. Tapi aku tidak menyangka ini. Ini semua salahku. Jika aku tidak membawa Dora bermain di dekat kolam renang, dia tidak akan jatuh ke air. Dia masih begitu muda. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Tidak. Ini bukan salahmu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Serafina sebagai seorang ibu. Jika dia tinggal di rumah dan merawat anak itu dengan baik, bagaimana bisa hal sebesar ini terjadi? Serafina. Serafina. Ethan, di mana Serafina? Jangan menakutiku. Aku ingat sekarang. Hanya sup herbal Serafina yang bisa menyelamatkan Dora. Serafina, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para dokter mengatakan, kondisi Dora sangat serius. Tidak apa-apa, aku akan tanya Dora. Dora, katakan pada ibu dengan jujur, apakah kamu diam-diam membuang sup herbal yang ibu buat untukmu? Sup ibu. Dora bosan meminumnya. Dia tidak mau meminumnya lagi. Kalau begitu, Dora harus bersikap baik mulai sekarang dan minum obat tepat waktu. Oak? Makan sedikit saja ya. Pelan-pelan. Jangan tersedak. Ayah, ibu, Dora merasa jauh lebih baik. Benarkah? Sayang, sup herbalmu benar-benar obat mujarab. Setiap kali Dora minum sup herbalnya dulu, dia selalu pulih. Kali ini, selama dia minum sup herbal Serafina, dia pasti akan pulih. Kamu tinggal di rumah dan jaga Dora. Ethan, di luar hujan, kamu mau kemana? Aku akan mencari Serafina.
Jalan Castle. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Jika saja kamu tenggelam, semuanya akan berakhir. Bibi Kirana, Dora, kamu sudah bangun. Bagus sekali. Bibi Kirana, apakah kamu yang mendorongku ke kolam? Dora, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu demam tinggi? Tapi di dekat kolam, Dora merasa ada seseorang mendorongnya. Dora, pasti kamu salah ingat. Hanya ada kamu dan aku di dekat kolam. Tidak ada orang lain. Bibi juga tidak mendorongmu. Benarkah? Kalau begitu, mungkin Dora salah ingat. Dora, karena kamu sudah menebak kebenarannya, Bibi tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Pil tidur ini akan membuatmu pergi dari dunia ini dalam tidur. Tidak akan ada rasa sakit. Ini buruk. Dora dalam bahaya. Serafina. Camus Sedang Magasin Kandiri. Jika kamu memaksakannya terbuka, tidak hanya semua usahamu sebelumnya akan sia-sia, kamu juga akan menderita akibat energi naga. Kale. Dora dan aku terhubung oleh darah. Sekarang dia dalam bahaya Kimation. Aku tidak bisa diam saja. Dia hanyalah Manusia yang tidak berharga. Tapi dia juga putriku. Maafkan aku. Kale, aku harus menyelamatkan putriku. Adik Perrempu. Ayolah, Dora, bangun. Dan minum obatmu. Serafina? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa maumu? Beraninya kamu memukulku? Obat ini, apakah ini yang kamu berikan pada Dora untuk dimakan? Aku. Kenapa? Aku ingin berbohong padanya, tapi aku tidak sanggup mengatakannya. Lalu kenapa kalau iya? Baiklah. Sekarang, kamu makan semua ini. Tolong. Kirana, apa kamu tahu alamat bapak lo? Apia yang kamu. Ethan, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu. Serafina, aku tidak tahu kapan Serafina. Dan mencoba membuat Dora minum obat. Kembali. Dia ingin memberi Dora obat. Jadi aku mencoba menghentikannya. Tapi dia memaksaku meminumnya. Serafina, kamu sudah kelewatan. Apa sebenarnya yang kamu coba berikan pada Dora? Ethan, bagaimana kamu bisa percaya perkataannya? Serafina, Ethan melihat semuanya. Jelas sekali tadi Kap yang memaksaku meminum pil tidur ini. Ini pil tidur? Serafina, apa kamu sudah gila? Kamu memberikan ini pada Dora? Kamu belum mengujinya. Bagaimana kamu tahu ini pil tidur? Karena aku sulit tidur nyenyak, jadi kadang aku meminumnya. Tadi, saat Serafina memberi Dora obat, aku mengenalinya. Aku hanya tidak mengatakan apa-apa. Aktingmu bagus sekali, Kirana. Kalau kamu tidak jadi bintang film, sungguh sayang bakatmu. Serafina, kamu belum menjawab pertanyaanku. Mengapa kamu memberi Dora pil tidur? Apa kamu tidak tahu? Betapa mudah Dora bisa mengancam nyawanya jika dia meminumnya. Benarkah? Kalau begitu, mengapa kamu mempercayakan Dora padanya? Beraninya kamu mengatakan itu sebagai seorang ibu. Bukannya merawat anak, kamu kabur dari rumah. Apa hal baik yang telah kamu lakukan dengan Zane beberapa hari terakhir ini? Itu bukan urusanmu. Kamu. Aku memberitahumu, jika tidak terjadi apa-apa pada Dora, bagus. Tapi jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ini adalah cinta lamaku, yang lebih memilih percaya kata-kata orang asing, dan berpikir bahwa aku, seorang ibu, akan sengaja menyakiti anakku sendiri. Ethan, aku tidak ingin berdebat denganmu. Jika kamu ingin Dora pulih, maka bawa wanita ini, dan keluar dari ruangan ini. Mengapa kami harus pergi? Ethan, mengapa kami harus pergi? Apakah kamu lupa? Dia barusan saja akan memberi Dora pil tidur. Apa kamu benar-benar yakin? Membiarkannya sendirian bersama Dora sekarang? Bisakah kamu benar-benar mempercayainya? Aku tahu kamu telah dianiaya, tapi sejak Dora masih kecil. Ketika menyangkut penyakit Dora, hanya Serafina yang bisa mengobatinya. Semua orang lain tidak berdaya. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Apakah dia Dewi atau semacamnya? Ibu.
Dora, apa kamu baik-baik saja? Ibu, kamu kemana saja beberapa hari terakhir ini? Dora belum makan. Masakan buatanmu begitu lama. Ibu, pergi ke tempat yang sangat jauh. Kamu berbohong. Apakah kamu mencoba menceraikan ayah dan meninggalkan Dora? Aku. Dora, di mana mutiara naga yang ibu berikan padamu? Aku membuangnya ke tempat sampah. Dora tidak mau apapun darimu. Kamu membuangnya? Bukankah ibu memberitahumu untuk menyimpannya bersamamu sampai kamu berusia 18 tahun? Aku tidak mau dengar. Ibu tidak menginginkan Dora. Dan Dora tidak menginginkan ibu lagi. Dora hanya ingin Bibi Kirana menjadi ibunya. Keluar. Dora tidak akan pernah ingin melihatmu lagi. Baiklah. Dora, ibu akan mengingat apa yang baru saja kamu katakan. Kamu bilang, kamu tidak akan pernah ingin melihat ibu lagi. Ya, aku mengatakannya. Aku paling membenci. Bagaimana? Apa Dora sudah pulih? Serafina, Ada APA? Mengapa kamu tiba-tiba memuntahkan darah? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak enak? Jadi kamu masih peduli padaku, Ethan? Tapi semuanya sudah terlambat. Oh, astaga. Kirana, ada apa denganmu? Tentu saja, aku terlalu banyak berpikir. Padi. Kau baju deprehation pada semua orang. Aku baik-baik saja, Budi. Mungkin istirahat sedikit akan membantu. Aku merasa cukup lelah beberapa hari terakhir ini. Sepertinya, kondisi Anggun lebih serius. Kau harus cepat menemuinya. Dia selalu memiliki tubuh yang lemah. Batuk darah dan pingsan adalah hal biasa baginya. Dulu aku sering mengambil cuti untuk merawatnya. Padi. Jadi kau benar-benar berpikir aku batuk darah dan pingsan karena aku memiliki tubuh yang lemah? Enggak. Sekarang karena kau sedang mengandung anak manusia, itu sudah menentang takdir. Dan kau masih bersikeras memutarbalikkan nasib Budi. Membuat lukamu semakin parah. Apakah yang kau lakukan ini? Benar-benar, cependant. Benar. Kau memaksakan diri terlalu keras. Aku ingin berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk suamiku dan anakku. Enggak. Budi punya kami yang menjaganya. Kau hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Paham? Benarkah? Sebagai gadis naga, bakat dan kemampuanku luar biasa, bahkan langka dalam sejarah 1000 tahun klan naga. Jika aku tidak menentang takdir dengan paksa demi kau dan putrimu, bagaimana mungkin aku berakhir dengan tubuh yang hancur ini hari ini? Padi, kau benar. Ini tubuhku yang lemah, yang telah melibatkan kalian semua. Apakah aku salah? Tidak, kau tidak salah. Jadi, hari ini aku memberitahumu secara resmi kami bercerai. Mulai sekarang, aku tidak akan menjadi beban bagimu lagi. Anggun, APA kau gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak gila. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Tidak. Kita sudah punya anak. Jika kita bercerai, bagaimana dengan Dora? Aku tidak akan setuju untuk bercerai. Karena kau pikir, aku menghambat masa depanmu yang hebat, dan juga mencegahmu dan cinta idamanmu menjadi pasangan yang bahagia. Mengapa kau tidak setuju untuk bercerai? Pari, jika Anggun tulus, menurutku lebih baik. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak akan menceraikan Anggun. Tidakkah kau mendengarku? Dulu aku pikir, kau memperlakukanku seperti ini karena kau tidak terlalu mencintaiku. Sekarang aku melihat semuanya dengan jelas. Jadi ternyata bukan karena kau tidak bisa mencintai. Kau hanya mencintai semua orang. Kau ingin aku menjagamu dan Dora dengan baik di rumah, menjadi istri dan ibu yang baik, agar orang lain bisa iri padamu. Dan kau juga menginginkan cinta idamanmu, Kirana, di sisimu, agar tetap menjaga citra. Pada saat yang sama, kau ingin menebus penyesalan masa mudamu. Kau benar-benar egois. Anggun, sudahi. Benar, Anggun. Pari, pasti tidak bermaksud seperti itu. Terserah. Karena kau sangat menyukainya, akan kuberikan dia padamu. Aku, Anggun, selalu tidak suka memperebutkan barang orang lain. Anggun. Setiap hari aku sibuk bekerja di luar, dan aku sudah sangat lelah. Bisakah kau berhenti memikirkan hal-hal remeh ini? Tahukah kau bahwa
Bapak Arya dari grup Harmoni Hijau dan aku sudah mencapai kesepakatan kerjasama. Carrierku akan segera membawa ke tingkat selanjutnya. Jika kau meninggalkanku sekarang, kau pasti akan menyesalinya. Bapak Arya dari grup Harmoni Hijau, kau benar-benar berpikir bahwa seseorang yang menginginkan istrimu seperti ini akan menjadi dermawanmu? Apa kau, setelah Bapak Dani mengakhiri kemitraan kita, berapa banyak uang yang hilang dari perusahaan? Untungnya, proyek Bapak Arya masuk, yang mengurangi kerugian kita. Namun, kerja sama Bapak Arya adalah berkat Kirana yang membuka jalan. Jika kita berbicara tentang dermawan, dialah dermawan sejati bagiku, Budi, dermawan terbesar. Dan kau, yang kau tahu hanyalah cemburu dan memperebutkanku, dan kau bahkan menuntut perceraian di saat krusial ini. Kau benar-benar tidak masuk akal. Buddy. Demi kenangan lama, akan kuperingatkan kau sekali lagi. Arya itu bukan orang baik. Jika kau mempercayainya, kau akan kehilangan reputasi dan jatuh terpuruk. Enggak. ITU tidak adil. Apa aku akan menyakiti Budi? Memfitnah Bapak Arya seperti itu. Pasti kau IRI. Aku iri padanya. Di mataku, dia tidak lebih dari semut. Enggak. Sungguh pernyataan yang menarik. Grup Harmoni Hijau milik Bapak Arya adalah pengembang papan atas. Dari segi kekuatan finansial, mereka hanya sedikit di belakang Dani dari Internasional Naga Perkasa. Dan kau berani menyebutnya semut? Kurasa aku salah bicara. Dia bahkan kurang dari semut. Paling banter, dia hanyalah sempetak berguna. Kau. Enggan, Diane. Kurasa kau benar-benar teragita dan sudah gila. Selama bertahun-tahun ini, semua yang kau miliki, aku yang memberikannya pada. Beraninya kau meremehkan Bapak Arya? Apa katamu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat aku bertemu denganmu, kau hanyalah seorang wanita tunawisma. Kau harus mengandalkanku untuk menafkahimu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras untuk menafkahi keluarga kita. Jika kau tidak cukup beruntung menikahiku, kau pasti sudah lama berakhir di jalanan. Jadi, di matamu, aku hanyalah makhluk menyedihkan dan rendah ini, buddy. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan itu, apa kau berani mengulanginya? Mengapa aku tidak berani selama bertahun-tahun ini? Jika kau tidak bergantung padaku, bisakah kau menjalani kehidupan yang begitu nyaman? Kau punya semua kenyamanan materi ini, dan bukankah aku yang memberikannya padamu? Aku mengerti. Jadi, kau selalu berpikir, aku adalah wanita tanpa rumah untuk pulang. Seorang istri yang bergantung padamu. Itulah mengapa kau berani mempermalukanku sesukamu. Kau bahkan membiarkan wanita lain hamil dengan anakmu dan membawanya ke rumah kita. Bukankah begitu? Anggun, jangan salah paham. Buddy, hanya ingin memenuhi keinginanku. Selong jangan dimasukkan ke hati. Buddy, kurasa Anggun benar-benar terganggu oleh ini. Mungkin, aku sebaiknya menggugurkan saja anak itu. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Tapi aku tidak ingin masalah ini menyebabkan pertengkaran besar seperti ini di antara kalian berdua. Tidak apa-apa. Kirana, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Dan anak ini, aku akan memastikan kau berhasil melahirkan anak kita. Anakmu? Sepertinya di hatimu, kau sudah mengakui status anak ini. Itu anakmu. Lakukan sesukamu. Tapi aku akan pergi. Enggan, kau adalah istriku. Tanpa izinku, kau tidak boleh pergi kemanapun. Tidak lagi. Aku sudah lama tidak. Antican. Kau berani menyentuhnya? Kau mencari mati. Budi, kau baik-baik saja? Enggak. Kau baik-baik saja? Sudah berakhir. Ayo pergi. Budilu. Dengarkan baik-baik. Kau dan Anggun sudah bercerai. Tidak ada lagi di antara kalian. Jikako Mangangunyalaji. Aku akan manguliti idopideur. Enggak. Ayo pergi. Ham. Buddy, siapa dia? Kehadiran yang begitu kuat. Aku tidak mengenal orang ini. Aku hanya merasa dia terlihat agak familiar. Buddy, kau bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana Anggun bisa pergi bersamanya? Anggun di belakangmu.
Berapa banyak pria yang dia miliki? Apapun yang terjadi, aku harus mencari tahu siapa dia. Anggun belum membentuk mutiara naganya. Dan Sekarabaksa Mangakiri Mazapanga Singanya. Kemudian dia mengonsumsi banyak energi spiritual untuk menyelamatkan seseorang, menyebabkan kerusakan internal yang parah. Budilu. Aku akan membunuhnya. Antican. Apakah melindungi Anggun lebih penting sekarang? Atau menyingkirkan Budilu? Tentu saja Anggun lebih penting. Benar. Sekarang kembali ke sini. Nona. Kau masih bisa tersenyum? Bayu, aku diberkati dengan keberuntungan besar. Aku tidak akan mati. Oko. Jika kita ingin menyelamatkan Anggun sekarang, hanya ada satu cara. Apa maksudmu? Anguin. Mantra pemurnian hati adalah hatakla naga kita. Kekuatannya luar biasa. Tapi memiliki efek samping yang parah. Aku tahu. Menguasai teknik ini akan memungkinkanku melupakan semua masalah dunia. Berubah menjadi naga ilahi. Dan hidup bebas antara langit dan bumi. Benar. Itu berarti, Koakan melupakan semua emosi dan agatan. Anguin. bisakah kau benar-benar sanggup melakukannya? Ibu tidak mau Dora. Dora juga tidak mau ibu keluar. Dora tidak mau melihatmu lagi. Selama bertahun-tahun ini, jika kau tidak bergantung padaku, apakah kau akan hidup begitu nyaman? Kenyamanan materi yang melimpah yang kau miliki. Bukankah aku yang memberikannya padamu? Ikatan dan keluhan dunia. Dunia ini, bagiku, adalah semua beban. Sekarang aku akhirnya mengerti. Niat mendalam Ayahanda Raja. Mantra pemurnian hati ini akan kupraktikan. Bagus. Kalau begitu kami bertiga akan melindungimu selama ritual. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Kau harus mencari tahu identitas orang itu. Buddy, jangan marah dulu. Mungkin pria ini tidak punya hubungan seperti itu dengan Anggun. Tidak ada hubungan? Lalu mengapa dia pergi bersama pria itu dan menceraikanku? Anggun, setelah bertahun-tahun dia bahkan tidak pernah menyebutkan putus denganku. Sekarang dia benar-benar meminta cerai, dia bahkan mengajukan perceraian. Sungguh tidak tahu terima kasih. Buddy, tenangkan diri dulu. Ini bukan waktunya kehilangan kesabaran. Meisuk. Ada APA, bicaralah cepat. Bapak Budi, ada masalah di lokasi konstruksi. Ku beritahu kalian, bersikap sopan. Tiger. Si anak lu itu ada di sini. Dia di luar. Biarkan dia Mazuk. Biarkan dia Mazuk. Aku penasaran siapa itu. Ternyata Tiger. APA. Apa kau belum cukup belajar pelajaran terakhir kali? Sekarang kau kembali lagi? Bajingan. Tiger kita. Adalah raja dunia gelap di seluruh wilayah ini. Siapa kau pikir diri bertindak angkuh di depan Tiger? Benarkah? Kalau begitu tanyakan padanya, apa yang terjadi padanya terakhir kali? Dia datang ke lokasi konstruksi saya. Tolong, aku mohon, maafkan aku kali ini. Aku bodoh tidak mengenali kekuatanmu. Aku seharusnya tidak menyinggung. Tiger. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Tapi dengarkan baik-baik. Tempat ini adalah wilayah kakak ipar. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku sendiri bisa memusnahkan kalian semua. Aku tahu. Kau sendiri bisa memusnahkan kami semua. Kami semua. Aku tidak akan berani lagi. Pergi sana. Tiger. Aku tahu kau adalah kaisar dunia gelap, provinsi ini. Tapi aku, Budi, bukan orang yang bisa diremehkan. Apakah kau lupa pelajaran terakhir kali? Benar. Aku ingat insiden itu 2 tahun lalu, dengan sangat jelas. Hari ini, kita akan menyelesaikan perhitungan. Untuk 2 tahun terakhir itu.
Apa kau percaya padaku? Hanya dengan satu panggilan, kau akan mengulangi kesalahan 2 tahun lalu. Silakan. Lakukan panggilan. Hello. Pelanggan yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Bagaimana mungkin? Tunggu aku. Kuke. Tidak perlu menunggu. Biar ku beritahu kau kebenarannya. Aku sudah lama menerima kabar bahwa bos besar telah memberitahukan bahwa propertimu. Tidak akan lagi berada di bawah perlindungannya. APA. Mengapa ini terjadi? Kau bertanya padaku, siapa yang bisa kutanya? Yang ku tahu hanyalah. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, itu tidak akan berakhir baik untuk Tangkap dia. anak muda. Jika kau tidak ingin mati, transfer 20 miliar rupiah ke rekeningku. Kalau tidak, Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku. Dalam waktu sesingkat itu, aku tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Bukankah kau punya istri dan anak? Telepon mereka. apa? Kau tidak mau? Aku mengerti. Berikan aku teleponnya, aku akan meneleponnya. Katakan padaku. Nomornya. Sayang. Aku sangat merindukanmu. Rambutku jadi berantakan. Kenapa kau begitu terburu-buru? Tunggu sebentar. Kirana, cepat siapkan 20 miliar rupiah dan kirimkan ke lokasi konstruksi. Buddy, bukankah kau bilang semuanya di lokasi konstruksi baik-baik saja? Tidak ada waktu untuk bertanya, bantu aku keluar dari sini dulu. Oh, ayolah. Bukankah kau baru saja dengar? Budi bilang, sesuatu terjadi di lokasi konstruksi. Apa yang terjadi? Sepertinya, seorang pria bernama Tiger pergi membuat masalah. Tiger. Kaisar dunia gelap? Bagaimana mungkin dia menyentuh Budi? Dari yang ku ketahui tentang Budi, dia tidak punya koneksi yang kuat. Ah, kau tidak tahu. Beberapa tahun terakhir ini, kekayaan Budi menumpuk terlalu cepat. Seolah-olah karena campur tangan ilahi, beberapa kali aku mencoba menyerangnya. Tapi aku dihentikan. Seolah-olah ada kekuatan misterius di belakangnya, melindunginya. Itulah sebabnya aku mengirimmu untuk menyusup ke lingkarannya. Rencana awalnya adalah mencari tahu siapa di belakangnya. Tapi sekarang, seekor tiger saja sudah bisa mencapainya. Tapi beberapa tahun terakhir ini, aku tidak menemukan siapapun yang kuat di belakang Budi, koneksi yang dalam, atau later belakang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? APA kira, selamatkan dia atau tidak? Selamatkan. Tentu saja, kita akan menyelamatkannya. Bukan hanya menyelamatkannya, tapi menyelamatkannya dengan pengorbanan besar. Mengapa? Semakin tinggi biayanya, semakin besar imbalannya. Dengan begitu, dia akan sangat setia pada. Tapi bukankah kau bilang, di belakang Budi ada kekuatan misterius yang melindunginya? Sayang. Pikirkan baik-baik. Hanya seekor tiger, pemimpin preman, bisa mencapainya. Sekarang, itu berarti kekuatan misterius di belakangnya tidak lagi melindunginya. Ini waktu yang tepat. Magie kita un truc Bergerac. Arya, bagaimana rencanamu selanjutnya? Bukankah anak ini selalu peduli bahwa anak di perut itu miliknya? Oh kau. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mentransfer semua asetnya ke nama kita. Tiger. Ada orang. Akhirnya, ada yang datang. Kalau mereka tidak segera datang, anak itu sudah mati. Memang, Chloe benar-benar mengirim orang untuk menyelamatkanku. Jangan banyak bicara. Bebaskan dia. Tas ini bisa muat 20 miliar rupiah? Kojalan. Berani-beraninya aku menipuku. Apa kau pikir aku bodoh? Aku harus memberimu apapun yang kau minta? Sial, kenapa ada begitu banyak orang? Mungkinkah rumor tentang Ethan Lu tidak punya pendukung itu palsu? Sudah, lebih baik mundur selagi bisa. Tas ini berisi 200 juta rupiah. Cukup untukmu seumur hidup. Pergilah sekarang. Kalau tidak kau tidak akan mendapatkan itu juga. Baiklah, Coque jam. ayo pergi.
Chloe. Ethan, kau baik-baik saja? Chloe. Sudah kuduga, di saat-saat sulit, hanya kau yang bisa diandalkan. Ethan, apapun yang kau lakukan, aku akan selalu menjadi dukungan kuatmu. Ayo pergi. Chloe. Terima kasih sudah menyelamatkanku kali ini. Bukan aku yang harus itu tuanmu yang baik, Tuan Wang. Asalkan kau aman, Ethan. Chloe. Setelah kejadian ini, aku sadar, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Jadi, aku memutuskan untuk mentransfer separuh harta kepadamu di muka. Anggap saja ini jaminan untuk anak di dalam perutmu. Benarkah? Terima kasih, Ethan. Pada saat yang sama, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa anak di dalam perutmu adalah milik kita, buah cinta kita. Aku tidak percaya bahwa Budi begitu cepat mengumumkan secara publik bahwa ia punya kekasih baru. Ia memperlakukan Anggun seolah dia tidak berarti. Aku akan pergi sekarang untuk menghabisi bajingan itu dan jalannya. Diable. Du. Yang kalian pikirkan hanya bertengkar dan membunuh. Sebenarnya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Bayu. Bagaimana itu bisa baik? Budi dan selingkuhannya selalu bermain-main bersama. Kini mereka telah mengumumkan bahwa bahkan anak dalam kandungannya adalah milik mereka. Apakah ia pernah peduli pada Enggak? Tidak. Hanya menari. Perlindungan kita dari mereka tidaklah cukup. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Baiklah. Apakah kalian lupa bahwa awalnya kita ingin Anggun meninggalkan brengsek itu? Hanya saja Anggun selalu terperangkap oleh cinta. Bukankah situasi ini persis seperti yang kita inginkan? Kau benar. Anggun sangat patah semangat sekarang. Dan brengsek itu telah menemukan kekasih baru. Bukankah ini sempurna? Ini bagus. Semua orang bahagia. Nama. Anggun tidak boleh tahu tentang ini. Anggun sedang berlatih mantra pemurnian hati untuk memutuskan emosi dunia. Jika ia mengalami gejolak emosi sekarang, aku khawatir. Rizky benar. Dan kau, jaga mulut besarmu itu. Jangan menyebarkan rumor. Mengerti? Mana mungkin aku? Mulutku terkunci rapat. Anggun sangat patah semangat sekarang. Dan brengsek itu telah menemukan kekasih baru. Buddy, kau benar-benar tidak sabar ya? Baiklah. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengasah mantra pemurnian hatiku. Hari ini, aku punya pengumuman penting, dan pengumuman itu adalah, Nona Chloe MU akan menjadi kekasih baruku. Tuan Liu, istri Anda sebelumnya, Serapina Lo. Hubungan Anda harmonis sebelumnya. Anda sering menunjukkan kemesraan di depan umum. Sekarang Anda tiba-tiba mengumumkan, Anda akan menikahi orang baru. Jadi mengenai ini, istri Anda sebelumnya, bagaimana sikapnya? Dia, tentu saja, ikut bahagia untukku. Aku ikut bahagia untukmu? Bagaimana dengan anak Anda? Bagaimana anak Anda akan memandang ibu tiri ini? Ibu tiri? Ibu tiri apa? Bibi Chloe adalah ibu Dora. Dora hanya mengakuinya sebagai ibu. Keheningan hampa, tanpa diri. Pikiran berhenti, jurang menganga dalam. Tuan Liu, jadi sekarang, hubungan Anda dengan mantan istri Anda, Serafina Long, apakah itu keluarga, teman, atau... Hubunganku dengan Serapina. Kurasa itu adalah... Ethan dan Nona Long tidak lagi memiliki hubungan khusus. Karena, tidak hanya Dora sudah menerimaku sebagai ibunya, tetapi juga Ethan dan aku juga punya anak cinta baru. Tuan Liu, apakah yang dikatakan Nona MU benar? Apakah Anda dan mantan istri Anda sudah berpisah dan menjadi orang asing? Benar. Chloe sangat baik padaku, aku tidak bisa mengecewakannya. Selain itu, aku mengumumkan bahwa separuh harta akan ditransfer kepada Nona Chloe MU. Tekad memadatkan kebenaran. Ini adalah
Mantra pemurnian hati. Tidak, aku di rumah. Bibi Chloe, Dora sedikit lapar. Ada sesuatu untuk dimakan? Ada mie instan di dapur. Wakin sendiri sana. Tapi aku bosan dengan mie instan. Aku tidak mau memakannya lagi. Lalu apa? Kau menggarapkan aku memasakkan untukmu sendiri? Baiklah. Putri kecil itu sangat sulit dipuaskan. Dia sangat pilih-pilih. Aku hentikan obrolannya sekarang. Aku akan pesankan makanan untuknya. Makanlah, putri kecil. Masakan ini pedas. Ini masakan yang sangat pedas. Tentu saja pedas. Jangan makan kalau tidak mau. Masakan ini pedas. Ibu tidak akan pernah membuatkan makanan pedas seperti ini. Bibi Chloe, kau memukulku. Kau tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Kau selalu memanjakan. Dulu, ibumu yang asli ada di sini, jadi tentu saja, aku lebih baik pada. Bagaimana lagi aku bisa membuatmu menerimaku sebagai ibumu? Tidak, tapi Dora ingin ibunya. Dora ingin ibu kandungnya. Ibu kandung? Dia tidak menginginkanmu lagi. Namun, itu karena dia terlalu baik hati, sehingga dia membesarkanmu menjadi sangat nakal. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran, supaya kau tahu bagaimana anak baik seharusnya bersikap. Berani bergerak? Masih berani bergerak? Aku pulang. Dora. Chloe. Kau di rumah? Pulang dari perjalanan bisnismu? Aku membelikanmu beberapa hadiah. Di mana Dora? Di kamarnya di atas. Sedang merenung. Apa yang terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi, anak nakalmu ini? Aku sengaja memasak untuknya, tapi dia pilih-pilih soal semuanya. Bukan hanya itu. Dia membuang semuanya. Jadi aku memberinya sedikit pelajaran. Apa katamu? Sudah kubilang aku memberinya pelajaran, dan dia sangat marah sampai bersembunyi di kamarnya, dan tidak mau keluar. Dora agak pemilih soal makanan. Dia masih anak-anak. Kalau begitu, aku akan naik dan menghiburnya. Silakan. Dora. Masa merah. Bibi Kirana tidak bermaksud begitu. Dora. Ayah, Dora rindu ibu. Dora. Ada apa denganmu? Bibi Kirana yang memukulku. Apa katamu? Dora. Jangan bohongi ayah. Berbohong pada ayah itu bukan berarti jadi anak yang baik. Dora tidak berbohong pada ayah. Bibi Kirana membuat Dora makan makanan pedas. Tapi aku tidak mau. Aku bilang pada ibu kalau ibu tidak pernah membiarkan Dora makan makanan pedas. Jadi dia hanya... Kirana. Apakah kau menyebabkan luka Dora tersebut? Ya. Anak ini tidak sopan santun. Sekarang karena aku wali perinya, tentu saja aku harus mendidiknya. Kirana Mew. Berani-beraninya kau memukul putriku. Percayakah kau aku akan mengusirmu? Apa kau percaya aku akan mengusirmu? Buddy, sudah cukup. Kau pandai bermalas-malasan. Keluar 9 dari 10 hari untuk urusan bisnis. Semua pekerjaan aneh di rumah, aku harus melakukannya semua. Aku sekarang lebih sibuk daripada saat aku bekerja. Hanya sedikit pekerjaan rumah ini, dan kau bilang kau lebih sibuk daripada di tempat kerja? Tentu saja, aku harus bangun jam 6 pagi. Untuk menyiapkan sarapan untuk bocah tak berguna itu. Lalu aku harus mengantarnya ke sekolah, dan pergi berbelanja di supermarket. Menyiapkan makan siang dan makan malam. Setelah itu, aku harus mengepel, mencuci pakaian, dan membersihkan semua lemari. Lalu aku harus memotong rumput, dan membersihkan kolam. Buddy, apa kau pikir aku ini? Pengasuh gratis yang kau sewa? Bukankah aku sudah menyewa 2 pelayan untukmu? Dulu, Anggun sendiri.
Bisa menjaga rumah, rapi dan bersih. Bersih tak bernoda. Dia adalah dia dan aku adalah aku. Berhenti membandingkanku dengannya. Jika dia begitu hebat, bukankah kau tetap mengusirnya? Tapi kau tidak boleh memukul Dora. Dia putriku. Jadi kenapa kalau aku memukulnya? Kirana. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Aku selalu seperti ini. Jika bukan karena uang, apa kau pikir aku akan kembali padamu? Selain uang, apa lagi yang kau miliki? Pergi. Pergi sekarang. Hanya kau. Dan kau pikir kau bisa mengusirku? Buddy, jangan lupa. Bisnismu masih berdiri. Semuanya berkat aku. Tanpa perlindunganku, bahkan preman seperti Tiger bisa menjatuhkanmu. Kau. APA, Lightem Kalu. Buddy, tanpa dukunganku, kau hanya bukan siapa-siapa. Apa kau percaya padaku? Bahkan sebelum aku melangkah keluar pintu hari ini, seseorang akan datang untuk menangani. Bapak Budi, betapa hidupnya. Mengapa kau di rumahku? Rue Mamu, Budi. Bukankah kau? Montbérican c'est par rue Artamu. Sepertinya itu juga termasuk. Rue Maini, Bucan. Arya, kau akhirnya tiba. Kau tidak akan percaya. Orang ini bahkan mencoba mengusirku. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengusirmu. Kirana. Kau dan Bapak Arya. Kau menebak dengan benar. Sebenarnya, aku bekerja untuk Bapak Arya. Alasan aku bersama hanya untuk hartamu. Kau pasti berbohong padaku. Aku akui, sikapku padamu barusan tidak terlalu baik. Tapi kau tidak bisa berbohong padaku seperti ini, bukan? Kirana. Kau pasti berbohong padaku. Sikapku terhadapmu barusan memang tidak baik. Tapi kau tidak bisa berbohong padaku seperti ini, kan? Oh, betapa bodohnya. Kirana bersamaku sejak awal. Tapi aku tak. Dia adalah cinta tak terlupakan. Jadi aku mengirimnya ke sisimu. Aku tidak menyangka. Kau akan mudah sekali ditipu. Kobaru saja Montbérican c'est par rue Artamu. Betapa konyol. Tidak mungkin. Kirana. Jika kau tidak mencintai, kenapa, saat aku diculik oleh Tiger, kau maju untuk menyelamatkanku? Bodoh. Akulah yang menyelamatkanmu. Dan aku juga yang menangkapmu. APA. Kau masih ketua perusahaan terbuka. Bagaimana bisa kau takut? Oleh Pekindang c'est parti Tiger. Benar. Aset keluarga Lu. Pada akhirnya, semuanya akan menjadi milik kita. Tidak mungkin. Aku pasti bermimpi. Ayah, kau berisik apakah kau dan Bibi Kirana bertengkar? Dora, lari. Bapak Budi, Apa yang sudah kau putuskan? cepat, transfer separuh harta. Kepadaku. Maka kita akan menganggap masalah ini selesai. Bapak Arya. Ini tidak ada hubungannya dengan anak itu. Biarkan Dora pergi dulu. Bagaimana jika kami melepaskan garis itu, dan kau menolak untuk mentransfer asetmu, lalu bagaimana? Budi, jadilah pintar. Pikirkan itu. Akulah yang menyelamatkan. Dari Tiger. Dan aku juga bisa membuat keadaan 100 kali lebih buruk daripada saat bersama Tiger. Apa? Aku menyelamatkanmu, dan aku meminta separuh hartamu sebagai kompensasi. Apa kau mengeluh itu terlalu mahal? Bagaimana kalau aku menyerahkan putrimu kepada Tiger? Aku dengar Tiger punya beberapa koneksi di luar negeri. Para pria asing tua itu sangat menyukai gadis-gadis muda dan cantik ini. Jangan sentuh dia. Buddy, apa kau tidak mencintaiku? Kalau begitu berikan semua asetmu padaku. Bukan masalah besar, kan? Aku, Budi Lu, sudah terkenal bertahun-tahun dan aku punya cara sendiri. Apa kau tidak khawatir? Sejujurnya, aku sudah lama ingin berurusan dengan Nama. Aku selalu curiga pada kekuatan misterius di belakang. Tapi Tiger sudah memberitahu.
bahwa kekuatan misterius di belakang telah mengumumkan mereka tidak akan lagi menawarkan perlindungan padamu. Tidak mungkin. Aku tahu kau tidak akan percaya. Kokena le rendit foto ini. Foto itu. Bagaimana kau mendapatkannya? Bukankah kau juga mencarinya sebelumnya? Lihat ingatanmu. 2 tahun lalu, orang yang menyelamatkanmu dari Tiger, bos besar dunia gelap, Adalah dia. Apa katamu? Ini. Bagaimana ini mungkin? Lalu kenapa dia datang ke rumahku? Tapi mencari anggun? Tuan, siapakah kau? Pahlawan Yulia? Tolong sebutkan namamu. kau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi singkatnya, perlakukan adikku dengan baik. Itu tidak benar. Waktu itu 2 tahun lalu. Bukankah Kirana meminta kakaknya untuk menyelamatkanku? Kau benar-benar naif. Kau percaya semua yang Hugh katakan? Kau membohongiku. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan kepercayaanmu? Tapi dia jelas menyuruhku untuk menjaga adikku baik-baik. Tunggu. Kale Long. Serafina Long. Mungkinkah adik yang KL sebutkan adalah Serafina? Mustahil. Jadi, Serafina bukan yatim piatu, dia punya keluarga selama ini? Selamat, kau menebak dengan benar. Baru-baru ini, Aku juga menyelidiki. identitas KR. Dan tebak apa? Masih ada lagi. Ini. Orang yang telah mendukung perusahaan kita, Taipan Keuangan, Zhenglong. Dan. Orang yang telah mendukung perusahaan kita secara gratis, Celebrity Paypan Adas, Raiden Long. Mirka Siniwa. Adalah saudara Serafina. Sayang, aku pulang. Kau sudah kembali. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Sayang, bayar kuperitahu. 2 hal hebat terjadi hari ini. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Yang pertama, Superstar International Raiden Long menelepon pribadi untuk mengatakan dia menyukai perusahaan kita dan bersedia mempromosikan kita secara gratis. Dan yang kedua, Taipan Keuangan Internasional, Zane Long, benar-benar mengirimkan proposal kerja sama kepada kita. Bagus sekali, ini pantas dirayakan. Hari ini, aku merasa seperti bermimpi. Bagaimana rezeki nomplok seperti itu bisa terjadi padaku? Namun, dengan bantuan kedua dermawan ini, karirku pasti akan mencapai tingkat selanjutnya. Bagus. Sayang, kau tahu, kedua dermawan ini bernama Long. Dan kau juga bernama Long. Mungkinkah kalian semua adalah keluarga 500 tahun lalu? Jika itu benar, itu akan luar biasa. Jangan terlalu memikirkannya. Jadi, orang yang melindungiku selama ini ternyata adalah Serafina. Awalnya, dengan 3 kekuatan teratas melindungimu, bahkan grup Harmoni Hijau tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi kau malah mengusir Serafina, yang membuat ketiga kekuatan itu meninggalkanmu. Éteins-le. Kau menggali kuburanmu sendiri. Serafina, aku minta maaf. Kau melakukan begitu banyak untukku, tapi kau tidak pernah memberitahuku. Kau pasti berusaha melindungi harga diriku. Namun aku tidak pernah memikirkan perasaanmu. Aku sangat menyakitimu. Aku pantas mati. Huan Liu, jangan berpura-pura begitu mesra sekarang. Kasih sayang yang terlambat. Lebih murah dari Tuan-le. Kesabaranku ada batasnya. Jika kau masih menolak menandatangani pengalihan properti, aku tidak akan sopan. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Jangan takut, Dora. Ayah di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Dora tidak takut. Aku hanya merindukan itu.
Aku baru menyadari sekarang bahwa orang yang paling baik di seluruh dunia bagiku adalah ibu. Ayah, bisakah kita masih bertemu ibu? Tentu saja bisa. Siapa di sana? Siapa? Asisten Jaya, bagaimana kau tahu Dora dan aku dalam bahaya? Tuan Lu. Pengaruh Leo sangat luas. Memanggil polisi tidak akan membantu. Jadi, untuk melindungi asetmu, cara teraman adalah mencari kekuatan baru yang kuat untuk melindungi. Aku harus menemukan Serafina dan memohon pengampunannya. Tapi Nyonya Lu, Apa yang terjadi pada Serafina? Tuan Lu. Nyonya Lu, dia. mungkin tidak mengenalimu sekarang. Paman Jaya, mengapa tubuhmu berubah transparan? Tuan Lu. Jangan Pédulican Aku. Jika kau benar-benar ingin menemukan Nyonya Lu, Pergilac Gunung Garganta. Alam Susiklan Naga. tapi perjalanan ke sana sangat sulit, Sute Ruberuba. dan manusia fana hampir tidak bisa menginjakan kaki di sana. Asisten Jaya, bagaimana kau tahu semua ini? Aku awalnya adalah sisik dari tubuh Nyonya Lu, berubah menjadi bentuk ini. Selalu di sisinya. Tapi sekarang, dia akan naik. Dan kekuatan Memudar. Ayah, Dora sangat lapar. Dora, tahan sedikit lebih lama. Kita sudah di pegunungan selama setengah bulan dan kita belum menemukan Asisten Jaya hanya menyebut Gunung Arganta, tapi tidak mengatakan di mana alam suci itu sebenarnya berada. Ayah, ibu sepertinya ada di sana. Dora, bagaimana kau tahu? Dora tidak tahu. Dora hanya merasa ibu ada di sana. Hari ini, Adik Perempuan kita. akhirnya akan muncul. Kami dengan hormat menyambut peri naga langit. Kembali ke tempat yang semestinya. Saudara-saudara, tidak perlu formalitas. Serafina. Komazi Ingakami. Meskipun aku telah berkultivasi menjadi naga suci, aku hanya memutuskan ikatan duniawiku. Kita adalah keluarga, jadi tentu saja aku mengenalimu. Adik Perempuan. Lalu bisakah kita kembali ke lautan sekarang? Ayahanda Raja sangat merindukan. Ayah, apakah itu benar-benar ibu? Mengapa ibu begitu cantik sekarang, seperti peri dari langit? Ini pasti Serafina. Tapi mengapa? Aku jelas merasakan jurang tak terlihat. Antara dia dan aku. Hanya melihatnya saja. Terasa seperti kekejian. Dia adalah ibu. Ibu, Dora sangat merindukan. Siapa kau? Ibu, apa kau tidak mengenali Dora? Kau memang membawa darahku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mendekatiku. TAPI. Apakah kita saling mengenal? Serafina. Aku tahu aku salah. Semua yang lalu. Itu karena aku buta. Tapi Dora dan aku, kami sudah dihukum. Ibu, Dora tahu dia salah. Dora hanya menginginkanmu sebagai ibunya. Dora tidak akan merajuk lagi. Dan dia tidak menginginkan ibu lain. Ibu, tolong peluk Dora sekarang, ya? Dora dan aku, kami memohon untuk sampai di sini. Memohon sepanjang jalan. Mengarungi gunung dan sungai untuk sampai di sini. Gunung ini memiliki perubahan suhu yang besar antara siang dan malam. Kami hanya bisa mengandalkan membuat api dengan gesekan untuk bertahan hidup. Sekarang setelah kami akhirnya menemukanmu, tolong jangan siksa kami lagi, ya? Kembalilah bersamaku. Keluarga kita bersatu kembali. Bukankah itu sempurna?
Meskipun kau membawa darahku, aku telah berkultivasi menjadi naga suci. Aku tidak punya keinginan, tidak punya ikatan. Kau dan aku tidak berasal dari dunia yang sama. Antar mereka keluar. Bawa mereka pergi. Aku tidak akan pergi, Engkan. Aku perlu bertemu Anggun. Aku tidak akan pergi, aku perlu bertemu Anggun. Untuk manusia biasa seperti fakta bahwa Anggun menikahi adalah berkah yang tidak bisa kau dapatkan dalam 10 kehidupan. Sekarang keberuntunganmu telah habis. Beraninya kau bermimpi-mimpi bodoh seperti itu. Kakak Kepar, aku hanya meminta kau biarkan Anggun dan aku berbicara sejenak. Komanusia Randan. Beraninya kau mencoba mendekati kami. Usir dia dari sini. Ayah, Dora kedinginan dan lapar. Dora, Tain sebentar lagi. Kau akan segera bertemu ibu. Bagaimana kau bisa masuk lagi? Berapa kali kami mengusirmu? Tolong, biarkan aku bertemu Anggun sekali lagi. Mengapa kau tidak mengerti? Anggun bukan lagi dari duniamu. Mustahil baginya untuk bertemu denganmu lagi. Kau bohong. Ibu adalah ibu Dora. Dia tidak akan meninggalkan Dora. Si tu as Zimu. Aku sudah tahu. Selama kau tidak datang untuk mengganggu Anggun lagi, aku bisa membantumu berurusan dengan Arya. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Baru sekarang aku mengerti. Istri yang setia lebih berharga dari kekayaan yang luas. Cinta sejatiku, selalu Anggun, tidak pernah berubah. Kau tak terobati, aku akan membunuh. Aku, Budi. Meski hari ini, aku terkubur di Gunung Arganta. Kecuali aku melihat Anggun, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Feu, lepaskan. Anguin. Obsesinya tidak berubah. Aku tidak ingin kau melakukan pembunuhan. Biarkan aku berbicara dengannya. Engkan, kau akhirnya setuju menemiku. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, beri aku satu kesempatan terakhir. Jangan tinggalkan aku, ok? Ini terdengar familiar. Meskipun aku telah melupakan peristiwa masa lalu, Teddy, aku telah meninjau kembali pengalaman kita, sekali lagi. Dia hamil. Dengan Saibha? Situasi keluarga Kirana itu istimewa. Dia membutuhkan seorang anak, jangan khawatir. Ini hanya bayi tak. Ini tidak akan memengaruhi pernikahan kita. Aku tidak memukulnya. Dia menumpahkan kopinya sendiri, lalu dia mencoba memukulku. Dia berbohong. Jelas dia yang memukulku. Beraninya kau membantah? Bapak Budi, mantan istrimu, Anggun, hubungan kalian harmonis sebelumnya. Sekarang kau tiba-tiba mengumumkan, kau akan menikahi orang baru. Jadi mengenai ini, mantan istrimu, bagaimana sikapnya? Dia. Tentu saja, bahagia untukku. Ini. Agingan. Beranignac Mangerta Kakaku Sepertini. Aku akan membunuh. Bagingan. Beranignac Mangerta Kakaku Sepertini. Percayakah kau aku tidak akan membunuhmu? Ayah, Kata-kata ini. Apakah aku benar-benar mengatakannya? Buddy, sekarang kau seharusnya tahu bahwa aku bukanlah manusia fana. Aku adalah gadis naga. Menurunkan diriku, dan bersamamu, sudah melawan kehendak langit. Selama bertahun-tahun ini, aku menanggung semua hukuman surgawi sendirian. Alasan mengapa aku sering lemah dan muntah darah adalah untuk menahan kehendak langit. APA. Ini. Bagaimana mungkin? Ibu, jadi, apakah Dora manusia atau naga? Kau adalah setengah manusia, setengah naga. Mutiara naga yang kuberikan pada bisa melindungimu hingga kau berusia 18 tahun. Setelah itu, jika kau menemukan cara yang tepat, kau bisa berkultivasi menjadi wujud naga dan menjadi bagian dari klan naga. Tapi kau membuangnya. Usia hidupmu sekarang mungkin bahkan tidak mencapai 10 tahun. Engkan, tolong, selamatkan Dora. Dia putrimu sendiri. Kalahirana sudah melawan kehendak langit. Aku mengorbankan mutiara nagaku sebelumnya, juga untuk melindunginya. Sayangnya, dia menggali kuburannya sendiri. Berhentilah dengan tipu muslihatmu. Hanya itu yang kau punya?
Hanya tipuan. Hanya itu yang kau punya. Arya, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku sudah memasang pelacak. Disepatemu. Bukankah ini Anggun? Lama tidak bertemu. Kau siapa? Kirana. Masih pura-pura tidak mengenalku? Tidak masalah. Selama ini, aku membiarkanmu dan putrimu sendirian. Hanya untuk memancingmu keluar. Memensing Kekelyur? Ya. Kau sangat setia pada Budi, dan ketiga saudaramu semuanya luar biasa. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa memusnahkan kalian semua sekaligus dan kemudian sepenuhnya membasmi kalian? Bukankah ini Raja Dunia Gelap? Bayu, Sayang sekali. Kau harus mati bersama adikmu. Tapi jangan khawatir. Dani dan Rizky akan segera menyusulmu. Hanya beberapa dari kalian? Hari itu, tamparan yang Dani berikan padaku, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Karena hari ini, aku akan membalas dendam pada kalian bertiga. Aku tentu saja datang dengan persiapan penuh. Enggan. Lama tidak bertemu. Aku Mandapati au Ramu. Semakin halus sekarang. Ah, sayang sekali. Hari itu, aku tidak mengajakmu minum bersama atau denganku. Bagaimana dengan ini? Kau bekerja sama denganku dengan baik. Dan aku akan membiarkan jenazahmu utuh. Bapak Arya. Bapak Arya. Bapak Arya. Aku adalah naga suci. Siapapun yang berani tidak menghormatiku, pantas mendapatkan nasib ini. Bapak Arya tewas. Bagaimana dia mati? Sekarang giliranmu. Enggan. Anggun, kau benar-benar membunuhnya. Semua orang di sini adalah saksi. Aku akan turun gunung sekarang juga. Aku akan melaporkan. Tidak perlu turun gunung, kalian semua. Tidak akan lolos hari ini. Enggan. Untung aku datang tepat waktu, ya? Ya, Zané. Kaloko datant Sedikit Terlamba. Anggun mungkin sudah membunuh mereka semua. Bahkan bagi makhluk abadi. Pambantayant Berlebihan, menant en Kiandaklangi. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Enggan. Wanita ini, bagaimana kita harus menanganinya? Enggan. Semua ini ulah Arya. Tidak ada hubungannya denganku. Aku mohon. Tolong selamatkan aku. Kau tangani mereka sesuai kehendakmu. Baik. Kau mungkin lolos dari hukuman mati, tapi kau tidak bisa lolos dari hukuman. Kibetulan. Aku punya beberapa urusan di luar negeri. Jadi aku akan mengirim mereka ke sana untuk bekerja sebagai budak. Fukup. Bawadia Perji. Kalian semua. Bagaimana menurut kalian? Hari ini, aku akhirnya tahu bahwa jarak antara Anggun dan aku bagaikan dunia yang berbeda. Bahwa dia bisa jatuh cinta pada sungguh anugerah yang telah kukumpulkan selama 10 kehidupan. Aku tidak akan mendambakan rekonsiliasi dengannya lagi. Putriku. Ada pembatas antara naga dan manusia. Fakta bahwa dia hidup sampai berusia 10 tahun. Sepenuhnya karena Anggun. Memeliharanya dengan darah kehidupannya siang dan malam. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Dora tidak mau mati. Ibumu memberimu mutiara naga yang paling berharga dari klan naga. Namun kau tidak menghargainya. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Aku mengerti. Aku, Budi, telah kehilangan keluarga dan segalanya. Dan aku telah menuai apa yang kutabur. Enggan. Aku telah berbuat salah padamu sepanjang hidupku. Mulai sekarang, aku akan menjadi seorang biksu. Aku akan melantunkan kitab suci dan berdoa setiap hari. Untuk mendoakan kesejahteraan. Baiklah. Enggan. Kau ingin pergi kemana? Aku sedikit merindukan Raja Naga. Ayo kita kembali ke Istana Naga.